aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan pagi saat ini tanggal 8 September 2020 berjudul Orang Tua Jadilah Teladan yang Benar. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus 6 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Mari kita ikuti penjelasannya. Cara yang paling baik untuk mendidik anak-anak supaya menghormati ibu dan ayahnya ialah dengan memberikan kepada mereka kesempatan untuk melihat ayah memberi perhatian yang manis kepada ibu, dan ibu memberikan penghargaan dan penghormatan kepada ayah. Oleh memandang kasih yang diamalkan ibu dan ayah, maka anak-anak pun dituntun kepada penurutan hukum. Yang kelima, dan mencamkan nasihat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ketika anak-anak memiliki orang tua yang tidak percaya, dan perintah mereka bertentangan dengan tuntutan Kristus, maka meskipun mungkin meyakinkan, mereka harus mematuhi Tuhan dan percaya kepada konsekuensi bersama dengan Dia. Tuhan secara tegas telah memerintahkan kepada anak-anak untuk menghormati ayah dan ibu mereka, karena mereka memiliki kesempatan dan kemampuan mereka dengan baik hati memperhatikan orang tua mereka. Hukum ini untuk anak-anak berdiri di kepala dari 6 aturan terakhir yang menunjukkan kewajiban kita kepada orang lain. Tetapi sementara anak-anak diperintahkan untuk mematuhi orang tua mereka, orang tua juga diinstruksikan untuk menggunakan otoritas mereka dengan kebijaksanaan. Paulus menulis, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Perhatian yang luar biasa harus dilakukan oleh orang tua. Jangan sampai mereka memperlakukan anak-anak mereka sedemikian rupa untuk memprovokasi kegigihan, ketidaktaatan, dan pemberontakan. Orang tua sering membangkitkan nafsu terburuk hati manusia karena kurangnya kendali diri. Mereka mengoreksi anak-anak mereka dengan semangat marah, dan lebih tepatnya menegaskan anak-anak mereka dengan cara jahat dan roh menentang, daripada memengaruhi anak-anak mereka di jalan yang benar. Dengan roh sewenang-wenang, mereka sendiri mendorong anak-anak mereka di bawah pengaruh iblis. Bukannya menyelamatkan mereka dari jerat iblis dengan kelembutan dan cinta. Betapa menyedihkannya bahwa banyak orang tua yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi tidak bertobat. Kristus tidak tinggal di dalam hati mereka oleh iman. Meskipun mengaku sebagai pengikut Yesus, mereka membuat anak-anak mereka jijik, dan dengan kekerasan mereka, amarah yang tak kenal ampun membuat mereka membenci semua agama. Tidak heran bahwa anak-anak menjadi dingin dan memberontak terhadap orang tua mereka. Namun anak-anak tidak menjadi alasan dan ketidaktaatan karena cara orang tua mereka yang tidak tahu menahu. Oh, alangkah baiknya setiap keluarga yang mengaku mengabdikan diri kepada Tuhan, begitu dalam perbuatan dan dalam kebenaran, maka Kristus akan diwakili dalam kehidupan rumah tangga, dan orang tua serta anak-anak akan mewakili Dia di gereja, dan kebahagiaan akan terwujud. Disalin dari majalah Review and Herald, November 15, tahun 1892. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih
Oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami sebagai anak-anak harus mentaati orang tua di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia saat sekarang ini. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua para pasien, lebih khusus orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Dengan bantuan kuasa dan rahmat-Mu ya Tuhan, mereka akan memperoleh kesembuhan. Hamba menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka agar mereka bertanggung jawab dalam pelayanan mereka. Hamba menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau urapi mereka Bapa. Walaupun mereka diberikan kesempatan untuk bertatap muka, namun mereka tetap mengikuti protokol kesehatan. Tolong mereka Bapa, lindungi dan pelihara mereka. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab dimanapun mereka berada, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih rahmat-Mu ya Bapa. Engkau cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka menjadi berkat bagi sesama manusia. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan, tolong Bapak Presiden bersama wakil, menteri-menteri, gubernur-gubernur, dan juga wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan, kiranya hikmat dan metode-metode yang baru Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat mengatasi berkembangnya virus corona pada saat ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya dengan pertolongan kuasa-Mu ya Tuhan, maka pemerintah kami akan dapat menemukan cara yang terbaik untuk mengatasi wabah corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup